Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, salam jumpa pada Minggu 14 setelah Trinitatis. Dan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan topik Tuhan memulihkan umatnya. Dan pada saat ini kita akan belajar daripada firman Tuhan yang dituliskan oleh Amos dalam pasal 9 ayat 11 sampai kepada ayat 15. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Amos 9 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pohon pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan penggirik buah anggur menabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umat Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Mereka tidak akan mencabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca kitab Amos, maka kita harus melihat dalam Amos pasal 1 ayat 1 yang mengatakan siapakah penulis daripada kitab ini. Pada pasal 1 ayat 1 dikatakan, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel. Dari hal ini jelaslah kita ketahui bahwa Amos adalah seorang peternak dari Tekoa. Tekoa sendiri berjarak sekitar 11 km daripada pusat kota Israel dan berdekatan dengan Bethlehem. Oleh karena itu, jelaslah kita ketahui apa yang terjadi di dalam kota Yerusalem sangat jelaslah bagi pengetahuan dan pemahaman daripada Amos. Pada saat itu, yang menjadi raja adalah Yerobeam II. Sedangkan di Judea adalah Raja Usia. Kalau kita merunut kepada ini, maka kita ketahuilah bahwa firman Tuhan yang di kitab Amos ini ditulis pada abad ke-8 sebelum Masehi, di mana pada zaman Yerobeam II ada kebangkitan ekonomi dalam kehidupan orang Israel. Dan kelihatannya ada kebangkitan ibadah. Ada semarak yang begitu luar biasa bagi kehidupan bangsa itu untuk memuji memuliakan Tuhan. Namun, yang kelihatan secara kasat mata itu bukan itu yang sesungguhnya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan ibadah hanyalah ritualitas semata, di mana orang-orang menunjukkan kekayaannya bukan untuk ibadah, tapi untuk dirinya. Di dalam kehidupan kemasyarakatan, ternyata hanya sebagian kecil yang menikmati kekayaan dan kemakmuran bangsa Israel tersebut, dan sebagian besar orang menderita oleh karena ketidakadilan, banyaknya pemerasan, dan adanya juga jual beli kemanusiaan.
Hal inilah yang menjadi seruan daripada Amos untuk mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan dia mengkritik ibadah, mengatakan apakah arti daripada ibadah itu? Ibadah itu harus merupakan ucapan syukur, bukan lagi hanya sebatas sebuah ritualitas saja, sebuah seremonial, tapi harus bagian daripada dorongan iman, sehingga ibadah itu benar-benar menyatu dalam kehidupan umat Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kritik Amos ini mengatakan bahwa akan dihancurkan bangsa Israel. Mereka akan tinggal sebagai puing-puing. Mereka akan merasakan bagaimana akibat daripada ketidakadilan yang dibuat oleh para penguasa dan orang-orang pembesar-pembesar tersebut. Bangsa itu ditolak Tuhan, ibadahnya tidak berharga bagi Tuhan, dan ritual-ritual yang mereka lakukan itu bagi Tuhan adalah sebuah kenajisan dan kekejian. Saudara terkasih, itulah yang melatar belakangi firman Tuhan pada Minggu 14 setelah Trinitatis ini. Namun, di dalam penutup kitab ini, meskipun bangsa itu akan diporak-porandakan, meskipun mereka akan tercerai-berai dan hampir hilang, ada sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan akan membuka pintu maafnya, akan memulihkan umat itu. Artinya kemarahan Tuhan bukanlah yang menjadi terus-menerus. Ada sesuatu yang Tuhan lakukan agar umat itu pulih kembali, bangkit kembali. Sehingga dengan demikian Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dengan firman yang dinyatakan oleh Amos adalah, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Saudara terkasih, kata akan merupakan sesuatu yang pucelis, bukan persentis. Artinya, ketika umat itu di dalam sebuah dosa yang besar, ketika perilaku umat itu kekejian bagi Allah, Tuhan akan menghukumnya. Namun, akan ada waktunya pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan. Pemulihan yang luar biasa adalah akan mendirikan kehadiran Allah, yaitu pondok Daud, lambang daripada kehadiran Allah di tengah-tengah umat itu. Di dalam kemarahan Allah, Tuhan akan menjadikan mereka menjadi cerai-berai. Namun Tuhan memastikan Tuhan akan tetap hadir di dalam kehidupan umat itu. Dia akan membangun reruntuhan itu. Dari puing-puing yang ada itu akan dibangun kehadiran dan penyertaan Allah. Siapa yang membangunnya? Adalah Allah sendiri. Dan yang kedua, dikatakan supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan hal ini. Ternyata kasih Allah itu tidak akan menjadikan bangsa itu tetap di dalam penderitaan. Namun Tuhan akan mengangkat mereka kembali dari sisa-sisa itu. Akan dijadikan sebuah bangsa yang memperlihatkan kuasa dan kebesaran Tuhan. Saudara terkasih, dalam ayat 13 dikatakan, sungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan penggirik buah anggur, penabur benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Saudara terkasih, akan ada sebuah musim yang terus berlanjut, di mana kehidupan akan terus berjalan untuk menjadi sebuah kebaikan. Berkat Tuhan akan terus Dia limpahkan bagi umat
yang di dalam penderitaan itu, karena Tuhan membuka kasih dan kebaikannya kepada umat yang disayangi Tuhan. Ayat 14 dikatakan, "Aku akan memulihkan kembali umatku Israel." Ada sebuah kepulihan ketika kita membaca mulai daripada ayat 11 tadi, bahwa Tuhan akan melakukan itu untuk memulihkan mereka, untuk membangun mereka, untuk menyembuhkan mereka, dan memberikan berkat-berkatnya bagi kehidupan umat yang disayangi Tuhan. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut dari tanah yang kuberikan kepada mereka, firman Tuhan. Identitas mereka diperbaharui. Kalau dikatakan tanah, bagi secara teologi, tanah itu adalah sebagai lambang daripada pemberian Allah. Tanah itu merupakan diri identitas daripada bangsa itu sendiri. Coba kita bayangkan, kita terbuat dari tanah, dan dengan hembusan napas Allah kita menjadi manusia. Maka tanah itu bagian daripada kehidupan kita. Kemudian bangsa Israel dijanjikan tanah Kanaan untuk menjadi kehidupan mereka. Itulah menjadi identitas mereka. Maka kehidupan orang yang sudah mendapat amarah Tuhan akan menjadi dipulihkan kembali, disegarkan kembali. Identitasnya diperbaharui dari waktu ke waktu. Saudara terkasih, dari firman ini, kalau kita masuk ke dalam topik, maka jelaslah amarah Tuhan terhadap dosa akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Ketika manusia menjauh daripada keinginan Tuhan, di mana keinginannya menjadi lebih besar daripada imannya, di mana dia sudah menjadi dikuasai oleh pemikirannya dan lupa akan kuasa dan penyertaan Allah. Pada saat itulah Tuhan akan marah, karena keadilan dan ibadah hanya sesuatu simbol-simbol saja yang tidak dilakukan dengan sebenarnya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita mau diingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih dan penyertaan. Allah kita yang penuh dengan kasih anugerah di dalam keberdosaan kita, di dalam segala keterbatasan kita. Kita tidak akan dibiarkan menjadi mengalami penderitaan yang berat. Dia akan pulihkan kita. Itulah sebuah janji yang pertama yang harus kita ingat melalui firman ini. Apapun yang kau hadapi dalam hidupmu, apapun yang terjadi di dalam segala kehidupanmu, yakini Tuhan akan hadir untuk memulihkan, menyembuhkan, menyertai, dan mengangkat engkau daripada keterpurukanmu. Karena Allah tidak akan tinggal diam untuk menyatakan kebaikannya. Yang kedua, dari firman ini dikatakan bahwa pemulihan Allah itu bukan hanya kepada pemulihan secara ritual, tapi juga adalah pemulihan secara identitas. Identitas yang dimaksud adalah pemulihan di mana Tuhan memberikan tanah kembali bagi umat itu. Demikianlah kita dipulihkan dalam keberadaan kita, dalam keterpurukan kita. Kita dipulihkan. Sesungguhnya kita jauh daripada keselamatan, namun oleh karena kebaikan Tuhan, yaitu pemulihan daripada Yesus Kristus, kita menjadi didekatkan kembali dengan Allah yang kudus itu, karena kita adalah manusia yang berdosa. Namun dengan kematian Yesus, kita menjadi dipulihkan, menjadi memiliki identitas baru, yaitu umat yang sudah diselamatkan oleh Allah dalam hidup kita. Saudara terkasih, selain itu, yang ketiga, melalui firman Tuhan kali ini, Tuhan memulihkan umatnya. Pemulihan yang selanjutnya yang diberikan kepada kita adalah bukan hanya spiritualitas, bukan hanya sekedar identitas,
tapi diberikan lagi penyertaannya melalui kecukupan dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, pemerasan daripada anggur sudah disediakan. Kemudian menuai dan menanam selalu bergantian. Artinya, orang yang dipulihkan Allah itu dalam kehidupannya juga akan diberikan yang perlu, sehingga dia tidak akan menjadi berkekurangan dalam kehidupannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pemulihan yang demikian juga adalah pemulihan yang dinyatakan oleh Allah. Maka secara total, secara spiritualitas, secara identitas, dan secara kebutuhan, itulah yang dipulihkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Yesus yang adalah menjadi jembatan pemulihan hubungan kita dengan Allah, maka di sanalah identitas kita sebagai warga surgawi. Kemudian secara spiritualitas kita menjadi memanggil dia adalah Bapa kita karena kita adalah anaknya. Dan secara identitas, secara kebutuhan sehari-hari, Tuhan juga mencukupkan apa yang kita perlu. Oleh karena itu, saudara terkasih, pemulihan Allah adalah pemulihan yang sempurna. Oleh karena itu, bagaimanapun keadaanmu saat ini, yang mungkin engkau rasa bahwa Tuhan itu tidak berpihak, ingatlah pada hari ini, Tuhan selalu memberikan pandangannya, selalu melihat segala kehidupan dan kebutuhan kita, dan menjamin bahwa apa yang akan diberikan Allah adalah sebuah upaya Allah oleh karena kasih karunia-Nya, bukan oleh karena kebaikan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan melalui kitab Amos, keberdosaan akan mendapat hukuman, namun tangan Tuhan yang memperbolehkan segalanya terjadi juga yang akan memulihkan kita, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita hidup dalam sukacita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan penuntun bagi hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menjadikan kami menyadari bahwa Tuhan adalah sumber pemulihan kami. Pulihkan hidup kami, dan biarlah Tuhan tetap menyertai kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.